Ruang Ruang Sastra Sastra Penyair Berkata. Berkata. Halo, apa kabar para sahabat cinta sastra dari seluruh tanah air? Kita berjumpa lagi di Ruang Sastra Penyair Berkata. Kawan-kawan, hari ini kita sudah sampai pada Cinta Puisi di episode yang keempat. Nah, di Ruang Sastra Penyair Berkata ini sudah hadir para penyair yang berasal dari kota-kota yang jauh dari kita, yaitu misalnya dari Serang, dari Cilacap, dari Jombang, bahkan dari Negara, dan tentu kota-kota lain yang ada di Indonesia. Nah, kawan-kawan, acara ini terselenggara berkat inisiatif dari Arcana Foundation yang bekerja sama dengan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ruang ini benar-benar diberikan kepada para penyair untuk berekspresi walaupun sudah lama, selama berbulan-bulan berada di rumah. Maka mudah-mudahan ruang ini tetap menjadi ruang apresiasi bagi kita semua untuk tetap mencintai puisi. Baiklah kawan, para pecinta puisi dari seluruh tanah air, kita akan memasuki pembacaan puisi dari para penyair berikut ini. Sudah berbulan-bulan mereka dikurung di rumah karena PSBB, asyik pada bermain medsos. Sekalian saja kita kasih sajak jampe Facebook, mantra untuk Facebook. Yambat asmana cukerbe, bunga guguh cikeruyu, mang cukerbe, pangkakeun lawang Facebook, bray lapak sing narawangan, ngemprai nasa ampar jaga. Status aing diriung, sing kataji nyipohaci sariati, mangka kabandang gandang, kalimah aing mang perah-perah, ting kelepek, ting keleyeng, lung puyeng kabunggulengan, puyeng kabunggulengan. Potret aing si deet reret, direretna palias ku monyet kopet, mangka ditutup sing geget ku Kang Haji nu balabah ngirim buah, kunyi putri nu someah ngintun wah, Kasim aing anu kirang kasih sayang, mangka ngaracung jempolna masing ngurudul komena, emotikon singagulung, gerang ngabring ngadeg-deg, prak hemprak na lapak aing pampungan. Mang Jukerber, pangkakeun lawang Facebook. Bluy, bray, ngabarabay, ngambang. Saat jauh dari kota, karya Inggit Putri Amarga. Mengingat kotaku sama dengan membuka kulit bawang. Lapis demi lapisnya membuat air di mata tergenang. Lapis pertama, mata buta penduduknya.
Mereka gemar meraba muka lawan bicara. Setiap hari bertukar prasangka, tapi tak mampu lagi saling tukar tatap mata. Lapis kedua. Jalan-jalan kehilangan nama. Penduduk buta lupa alamat rumahnya, alamat ibu bapak, alamat suami, istri, musuh, teman, keponakan, nenek, cucu, ayam, kupu-kupu, pohon jambu, apalagi alamat kamu yang memang tak pernah tinggal di kota itu. Lapis selanjutnya. Begitu memberikan mata. Jangan harap aku berkenan membukanya. Kopi Pangku. Seorang wanita Jawa menanak air laut. Senja robek di Natuna, selatan Cina. Kursi-kursi berjejer di pasir kasar, kopi plastik dipajang siap ditawarkan. Diaduk keruh dengan gula sembilu. Keringat bercampur lenguh kuda bina. Kopi Pangku. Kopi Pangku, kopi Pangku. Malam dingin di Natuna, apakah langit penuh bintang sayangku? Istriku tersenyum di rumah. Ku jawab, hanya ada wajahmu di bintang, my darling. Wanita Jawa menyiapkan kursi pengantin, menanyakan apa maharnya kepadaku. Dipersilahkannya gadis muda di pangku. Segelas kopi dalam genggaman kucing nakal. Meliuk musik hasrat sekarung keringat. Kopi Pangku, kopi Pangku, kopi Pangku. Setiap menghitung satu gelas kopi plastik, diaduk dengan desahan panjang. Hilang lagi satu anakku. Tulisnya pilu. Kopi Pangku, kau tahu Jakarta? Melipat ini di balik map. Tak peduli negeri tetangga memanjakan, aku si pengembara menandai di buku harian. Kopi di negeriku terancam kedaulatan. Kopi Pangku, kopi Pangku, kopi Pangku, kopi diaduk, kopi di pangku. Rasanya tak sepadan dengan harga diri. Ranai Natuna, 26 Oktober 2011. Golagong, puisi ini terhimpun di buku puisi Air Mata Kopi
10 besar Hari Puisi Indonesia. Kabar dari Rohingya. Di sebuah kota yang jauh, orang-orang menuju laut. Mereka tak tahu di sanalah maut menjemput. Di sebuah kota yang jauh itu, sayangku, para petani menukar sawahnya dengan perahu. Para pedagang menukar gerobaknya dengan perahu. Mereka melayarkan impian dan harapan menujumu. Matahari mulai terbenam. Perahu-perahu mengarungi lautan nasib dengan kayuh tangis dan navigasi harapan. Di bibir laut, badai besar menyambut. Laut yang luas itu, sayangku, mendekap perahu-perahu, menjadikan anak-anak yatim piatu. Anak-anak menyimpan telaga di matanya. Perahu-perahu dikaramkan badai. Hari esok terbuat dari api dan hujan, membakar harapan, menenggelamkan kenangan-kenangan. Kepada siapa mereka membagi duka, sementara langit begitu rahasia. Ribuan anak kecil gemetar, desa-desa terbakar. Ribuan anak-anak kecil menggigil, perahu disapu badai. Di udara dingin, ribuan anak kecil tanpa perbekalan menyusuri kepedihan. Menyusuri kepedihan, membuat malam kian kelam. Kepada siapa mereka percaya? Nasib waktu begitu rahasia. Luka duka mencipta telaga pada sepasang mata yang terus mengembara. Bila senja bertambah senja dan matahari lenyap di angkasa, aku mencium kematianku, tercium pula kelahiranku pada lautan kesunyian yang membuatku menyatu dengan apa dan siapapun. Aku lahir telanjang, tanpa nama dan pakaian, tanpa kata-kata dan kesangsian. Aku pun ingin mati telanjang. Sebelum masuk ke dalam kubur, ku taruh nama, pakaian, kata-kata dan kesangsianku di dunia yang bagus ini. Jika di akhirat nanti aku menemukan surga, ku taruh sinarnya di mata kananku. Jika menemukan neraka, ku sulut apinya di mata kiriku. Dan cinta yang melampaui keduanya akan mengangkatku di hadapan Tuhan, layaknya seekor burung yang buta. Pada sebuah senja 2005. Aku danau yang menada bening hujan, ikan-ikan dengan sirip letih bermain di ganggang dan sejuk airku. Bulan kita yang punya hanya cahaya dan bayangan. Hey! Hey!
lepas rinduku pada pasir. Tapi selalu ada satu unsur menjauh. Aku danau yang menada bening hujan, ikan-ikan dengan sirip letih bermain di ganggang dan sejuk airku. Bulan bintang yang punya hanya cahaya dan bayangan. Hey! 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 Aku laut yang menampung kedua sungai. Lepas jamar terakhir dititipkan di pucuk gelombangku. Sesekali ku lepas rinduku pada pasir, tapi selalu ada satu unsur menjauh. Kita sudah memasuki sesi diskusi pada siang hari ini yang akan membahas tentang puisi sebagai jalan ibadah. Nah, selama ini banyak orang menilai bahwa puisi hanyalah sebuah teks tanpa makna. Dia berada di ruang kosong, di mana orang hanya keluar masuk sesuka-suka hatinya, tetapi sesungguhnya dia memiliki sejarah panjang di mana puisi telah lama ditulis oleh para penerima wahyu. Hampir semua ayat-ayat suci di dalam kitab-kitab agama itu ditulis dalam bentuk syair-syair puisi. Saya kira kita tidak bisa melepaskan diri dari sejarah panjang tentang kata-kata ini, sehingga kita sampai pada masyarakat modern di mana puisi mencapai bentuknya seperti sekarang ini. Kawan-kawan, untuk membahas lebih dalam tentang puisi sebagai jalan ibadah ini, saya ingin mengajak kawan-kawan berdiskusi pada sesi ini. Siapa yang bicara pertama? Mungkin Mas Nano untuk bicara pertama untuk membahas soal puisi sebagai jalan ibadah. Dibuka dulu. Silakan, Beli Nano. Ya, terima kasih Beli Fajar dan kawan-kawan semua, bahwa saya memaknai puisi sebagai jalan ibadah adalah untuk kehidupan sehari-hari saja. Bahwa saya kan tinggal di daerah yang jauh sekali dari hiruk-pikuk kehidupan sastra seperti di kota-kota besar. Nah, sekolah-sekolah di sini membutuhkan seorang atau siapapun yang bersedia untuk menemani murid-murid, guru-guru tentang sastra. Jadi di sana saya mengambil mengambil kesempatannya bahwa saya menemani para siswa, guru-guru untuk belajar bersama tentang puisi, tentang sastra. Itu bagi saya memaknainya di sana. Jadi itu aja. Jadi saya sekarang dengan hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Jemberana setiap hari bertemu, entah bertemu muka atau sekarang bertemu lewat chatting dan lain sebagainya, ya melalui puisi dan sastra itu Bang Fajar. Ya, terima kasih Beli Nano. Saya kira Mas Nano Beli Nano memaknai puisi sebagai bagian dari cara dia menghayati hidup ya. Dan itu selain itu berbagi kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan semacam dalam bahasa yang lebih keren mungkin tuntunan hidup ya. Tuntunan hidup dalam pengertian mengarahkan hidupnya ke jalan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Baik, mungkin kita akan perdalam lewat mungkin Kang Godi Suwarna. Saya kira siap tadi udah ngacung untuk berbicara ya. Sampurasun. Rampes. Yes. Jadi begini, dulu saya itu menulis dengan bahasa Indonesia ketika mulai belajar berpuisi. Kemudian saya mencoba, ya sudah sekian lama berproses dengan bahasa Indonesia, saya mencoba menulis puisi dengan bahasa ibu. Ternyata Belisan itu lebih nikmat,
kita bisa lebih mengekspresikan diri, pikiran dan perasaan kita dengan bahasa ibu. Kalau saya seperti itu. Ya, dalam kosakata Sunda, kata-kata untuk menggambarkan perasaan gitu. Jadi ketika menuliskannya dalam bentuk puisi tercurah gitu rasanya ke pikiran dan perasaan saya itu dengan bahasa ibu. Kemudian ya kita kan tahu ya, ada pepatah yang mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau surga ada di bawah telapak kaki ibu, berarti bahasa ibu itu bahasa surga. Iya. Nah, jadi saya kira logika yang menarik ya. Jadi saya terus berpuisi dengan bahasa Sunda, dengan menulis puisi-puisi Sunda, kata Sunda yang sekarang memang sudah mulai meninggalkan bahasa ibunya. Kayak gitu, Bli. Iya, saya kira menarik, Kang. Indah sekali. Iya, ini mungkin ada yang teman yang memperdalam ya. Jadi surga itu sebenarnya ada di jalan ibu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan seorang ibu bisa ikut membahas ini ya. Mungkin Mbak Inggit bisa merespon apa yang dibilang Kang Godi tadi. Apa betul surga itu di tapak kaki ibu ya? Dan puisi adalah bagian dari itu. Silakan Mbak Inggit. Ya, kalau untuk saya pribadi, Bli, di atas segalanya, sekaligus menjadi dasar segalanya, puisi bagi saya adalah cara saya berterima kasih pada Tuhan telah diberikan kehidupan. Gitu. Saya tentu saja semua orang memiliki alasan tersendiri kenapa menulis puisi. Tapi kalau saya, alasan yang paling mendasar saya menulis adalah saya berterima kasih kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan kepada saya. Ini cara saya gitu untuk berterima kasih kepadanya. Ya, saya kira makin menarik ya. Jadi kita sudah merangkum 3 hal yang dilandaskan pada pengalaman personal ya. Pengalaman personal itulah kemudian menjadi rujukan bagi para penyair untuk memilih jalan puisi sebagai bagian dari cara dia menempuh hidup. Makin menarik, Mas Imam. Saya kira tadi juga kayaknya siap ini untuk memperdalam soal tadi. Mas Imam Ma'ruf, silakan Mas. Ada hal yang ingin disampaikan. Saya coba membatasi dulu pengertian ibadah ini kan. Ibadah kalau menurut terminologi KBBI itu kan perbuatan atau pernyataan bakti kepada Tuhan yang didasari oleh kaidah. Kalau konsep di KBBI itu kan kaidah agama, tapi dalam hal ini mungkin adalah kaidah-kaidah di dalam perpusian. Orang masuk ke dalam ibadah itu pertama adalah kan niat. Kedua adalah ikhlas. Ketiga yang tadi saya katakan bahwa ada konsep, ada ada konsep di dalam perpusian itu. Setiap orang punya konsep tentang itu. Nah, orang masuk ke situ sepenuhnya. Kayak saya barangkali misalnya sudah nggak ada jalan lain saya pikir selain masuk dalam ranah puisi dalam pengertian yang sebenarnya bukan hanya sebagai tanda, tapi juga sebagai penanda. Sebagai petanda, bukan hanya sebagai penanda, tapi juga sebagai petanda. Gitu. Nah, saya memilih dalam menuju Tuhan itu kan ada beberapa jalan. Salah satunya adalah kan jalan agama. Kemudian ada jalan cinta. Rumi itu masuk dengan puisi-puisinya masuk ke ranah Tuhan itu dengan jalan cinta. Kemudian ada juga para sufi itu masuk dalam ranah penderitaan itu juga jalan. Nah, mungkin bagi para penyair ada lagi yang jalan, yaitu jalan cinta jalan keindahan, jalan estetika. Saya pikir banyak orang termasuk kalau di Indonesia sekarang ini yang total betul dalam wilayah ini yang tidak bisa diragukan lagi adalah Bang Tardi. Bang Tardi itu totalitas dari makan apa segala macam di situ. Nafasnya adalah puisi. Darahnya adalah puisi. Saya pikir saya juga sepertinya menuju ke sana bahwa kehidupan, darah, nafas adalah puisi. Karena bukan hanya sebagai ekspresi saya pikir puisi itu, tapi juga sebagai jalan hidup. Gitu. Jalan hidup, ya. Gitu ya, Kang Imam. Ya, saya kira kita menemukan satu rumusan yang paling saya kira sublim sekali. Bahwa jalan puisi adalah jalan keikhlasan, jalan menuju Tuhan sebagai bagian dari cara kita mengucapkan rasa terima kasih ya. Kalau menurut ini dengan etikat kejujuran yang saya kira melandasi seluruh perbuatan, perilaku, kata-kata, bahkan cara berpikir. Saya kira terakhir Kang Golagong menjadi penutup dari diskusi ini untuk berpendapat ya orang yang sangat total ya, yang total menjalani laku itu.
Silakan Kang Golagong. Ya, bagi saya puisi masih belum selesai. Jadi puisi masih sebatas alat perjuangan karena saya hidup di wilayah yang patriarki, patronik di Banten. Jadi konteksnya Banten. Jadi bagi saya adalah puisi sebagai alat perjuangan. Saya dan Toto Esteradik di Rumah Dunia mencoba memberitahu bahwa jika kamu tidak mampu melawan penguasa jolim, terutama penguasa korup, puisi menjadi senjata. Kita tidak mampu turun ke jalan, kita tidak mampu menghimpun massa, maka puisi adalah jalan sunyi yang terus-menerus kita tuliskan, dan dengan puisi kami merasa yakin bahwa para penguasa jolim akan gelisah. Dan itu ditanamkan kepada generasi baru atau regenerasi. Jadi puisi bagi kami adalah alat perjuangan yang terus-menerus kami tanamkan kepada anak muda agar mereka tahu bahwa perilaku korup itu tidak baik. Hati-hati Mas Remi. Ya, makasih Mas. Makasih. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah yang sangat serius ya. Ada yang mengantarkan ya? Harus dipikirkan kartu kesehatan buat para penyair. Saya kira ini mungkin penting ya untuk kita usulkan. Saya kira tidak hanya sebatas BPJS, tapi juga kartu sehat para penyair itu juga penting untuk diusulkan. Saya kira saya bersedia mengusulnya ke Kemendikbud mungkin nanti ya. Kasus-kasus seperti ini saya kira perlu untuk diperhatikan secara lebih serius. Ya. Sering orang menganggap kerja-kerja penyair itu kerja-kerja buang-buang waktu, padahal penyair itu memikirkan nasib negeri ini. Penyair ini merupakan kontrol sosial ya, menjadi tolak ukur, indikator peradaban di sebuah negara. Jadi mereka menggunakan pikirannya. Iya. Ya, kawan-kawan, para pecinta puisi di seluruh tanah air, saya kira kita mendapatkan 2 poin penting ya. 2 kutub penting di dalam cara kita merumuskan puisi sebagai bagian dari ibadah. Yang pertama adalah dia sebagai jalan keikhlasan untuk mencapai sesuatu yang maha tinggi yang disebut dengan zat atau Tuhan. Dan itu dicapai dengan rasa tulus ikhlas, kemudian kejujuran, dan sikap totalitas yang membuat kita menjadi lebih menghayati arti dan nilai-nilai dari hidup. Dan kedua, pandangan yang mengatakan bahwa puisi beribadah tidak harus dilakukan dengan cara kusuk. Beribadah juga adalah laku dalam pengertian puisi dijadikan sebagai alat perjuangan untuk menyuarakan hati nurani. Hati nurani tentu saja dalam kerangka melawan hal-hal yang timpang, hal-hal yang tidak adilan di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, kawan-kawan, para pecinta puisi di seluruh tanah air, diskusi kita saya kira makin menarik kalau kita teruskan, tetapi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk terus mencintai puisi tanpa henti, untuk terus melakukan pekerjaan sebagai penyair di hari-hari dan masa-masa yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung dalam diskusi. Kita akan melanjutkan dengan pembacaan puisi berikut ini. Bah, karya Nanok Dakansas. Suaramukah yang datang padaku, merambat dari angin dalam cahaya tergenang embun di bibir kelopak bunga. Aku mengigau, menggapai-gapai benang terentang di antara tempurung kepala dan jiwa, menggapai-gapai tepian di antara hasrat dan penolakan. Aku rindu padamu. Di luar pagi pecah, berserakan jadi daun-daun kering dan jatuh. Dari jendela kulihat tubuhku gemetaran memegang sapu hitam dan angker, mengorek-ngorek sampah yang selalu saja tersisa. Plastik-plastik, debu-debu,
kertas-kertas koran yang tak terbaca, surat-surat cinta yang merana dan menggigil, kamus-kamus yang senantiasa tak terpahami, kulit-kulit pohon yang mengelupas, semuanya berwarna hitam, sehitam sapu. Dan ketika semuanya kubakar, asap itu pun berwarna hitam, berbau hitam, darah. Darah siapakah yang mengalir sepagi ini? Aku ingin mengadu. Aku tak membunuh. Aku sungguh-sungguh tak membunuh siapapun. Hari ini alangkah inginnya aku berdamai. Alangkah inginnya aku diam. Tapi aku telah melihat bom-bom berjatuhan dan salah perhitungan tentang sasarannya. Aku melihat pestisida, insektisida, fungisida diam-diam menyelinap ke setiap pori-pori udara. Aku telah melihat cairan-cairan aneh meresap dan bergolak ke rahim bumi. Kenapa semua jadi punya hasrat bunuh diri? Sepagi ini kita telah bertengkar. Tentang nasib kita tak bisa bicara, ujarmu. Aku mau mengalah, tapi korban terlanjur banyak. Siapa yang mesti aku percayai? Terus terang saja, pada diri sendiri pun aku acap kali tak percaya. Aku tak percaya ada hukum yang punya hati dan jiwa. Aku tak percaya ada hukum yang bijaksana seperti mereka yang telah merancang dan menulisnya. Sebab hukum seperti sapu hitam, hitam dan angker. Dan ketika hukum itu jatuh di Alenka, Kurusetra, Hiroshima, Tiananmen, Baghdad, Bosnia, Yerusalem, Santa Cruz, Jakarta, Aceh, Maluku, di rumah tetangga dan di kamar tidurku, maka sampah-sampah mengeluh. Aku tak bisa menghindar fisiknya pada sejarah. Dari jendela, aku saksikan hujan tak turun pada musimnya. Pepohonan tak berbuah pada musimnya. Anak-anak ke sekolah tanpa bekal pemahaman bagaimana mestinya mencintai dan menghayati jiwa huruf-huruf dan angka-angka. Wahai, sepagi ini kita telah bertengkar dengan kata-kata yang tak bisa lagi dimengerti walau sepatah. Sementara di luar jendela, aku melihat tubuhku bergumul dengan jutaan bayang-bayang hitam. Tubuhku yang telah kehilangan bentuk, terbanting-banting dan mengelupas. Terakhir, aku lihat jutaan pagi dan daun-daun kering berhamburan dari pecahan kepalaku. Berjuta-juta bayangan hitam itu kini sepanjang jalan menyapu dengan sapu hitamnya. Dan segala air mata telah terbakar. Asapnya hitam, berbau hitam, darah. Riwayat kita semua. Masa depan tak pernah lupa kepada kita semua. Masa depan pasti ingat dan niscaya menemui kita tanpa tertunda atau lebih cepat. Kelak kita menepi, atau esok hari barangkali
sebelum kita bangun pagi. Kita akan selalu dan dipaksa menunggu. Masa depan kita adalah kembali. Setelah sekian banyak waktu, kita sambangi dunia ini. Harum serbuk tembok. Kucium aroma lumut dan serbuk tembok. Masa kecilku tergantung pada dinding, seperti coret-coret di sebuah papan yang bertulis, "Selamatkan cagar budaya." Angin malam, bau kota yang tertidur, suara angklung dan gamelan pada sebuah festival bersahutan dengan berisik radio di angkringan. Aku gandeng tanganmu dengan juntai-juntai akar beringin pasar kota gede. Beriringan kita berangan. Jendela dengan tralis kayu, gang sempit menuju labirin masa depan, retak tembok, suara motor yang menelan gemerisik rantai sepeda. Masa kecilku tersangkut di remasan tangan pedagang jamu, penempa perak, dan anak-anak yang menangis minta mainan. Kenanganku harum seperti pewangi yang dipasang di pertokoan, seperti keringat tukang becak yang menurunkan beras di pasar, seperti tawar-menawar harga dagangan penjual barang kritikan. Kita kekal dalam redup kota, dalam bayang-bayang yang terpantul lampu jalanan. Dalam mimpi indah, gelandangan yang tertidur di selasar pasar. Yogyakarta 2019. Pandemi, jalan raya membentangkan kesenyapan, gedung-gedung menjulang sunyi, orang-orang bermasker kecemasan, bergegas dalam ketakutan, bersembunyi di balik bayangan sendiri. Di seluruh penjuru kota, tak ada lagi jalan pulang ke kampung halaman, sekedar memudihkan sisa harapan, di mana semua kenangan masih tersisa. Sementara doa-doa terkunci di pintu-pintu rumah ibadah, diayatkan semua keyakinan tanpa harus bertanya lagi di mana iman disujudkan. Di antara keputusasaan dan harapan, karantina
waktu tak terbatas, menjadi pandemi tak berujung. Pada setiap pertanyaan dan jawaban untuk mencoba bertahan dari keadaan. LE 2020. Tafakur bumi. Ada beban yang kian berat di pundaknya. Satu persatu gugur dari tanggenya kembali kepada tanah. Setelah tafakur dan zikir panjang dilalui, kau dan bumi adalah tubuh yang sama, seperti tubuh Hawa yang tunggal dalam Adam. Dalam kedalaman bumi ada misteri hati. Oh, jangan tanya kesetiaan. Sejak perjanjian ia telah tunai membayar. Jangan pula kau tanyakan cinta padanya. Ribuan tahun bumi mengabdi padamu, tak bertanya imbalan. Pohon-pohon merawat perutmu, sungai-sungai mengalir ke tenggorokanmu, gunung-gunung melindungi tubuhmu. Angin berhembus ke hidungmu. Woi, guguran debu yang jatuh di kepalamu adalah cinta yang lahir dari kedalaman tubuhnya. Air laut yang menjemputmu di meja makan adalah rindu. Adalah rindu yang mewujud di lidahmu. Tentang zarah yang menggila, bukan dosa angin yang bertandang di dadamu, tapi dosa keras keserakahan yang terus berulang sejak Kabil menumpas adiknya. Pada bumi yang luka, bukan dosa air yang menetes dari langit, tapi dosa para penyayat yang tak puas dengan tumpukan dunia. Jangan cemaskan, bumi telah melepas satu persatu bebannya demi keberlangsungan amanatnya. Mempesona langit depan mata, hembus angin air pun bergoyang, bulan kolam hancur bergerak.
atas tetap benderang indah dan cemerlang. Karma manusia takkan hilang jiwa meninggalkan raga. Walau bayang terhapus musnah pupus ditelan masa, karma manusia tetap tersirat jejak langkahnya. Walau sampai di akhir hayat bala selalu kan terbawa bayang-bayang pulang dalam kolam, lukiskan lingkaran jiwa karma. Tiada karma terhindarkan pala ganjaran Tuhan. Karma manusia takkan hilang jiwa meninggalkan raga. Walau bayang terhapus musnah pupus ditelan masa, karma manusia tetap tersirat jejak langkahnya. Walau sampai di akhir hayat pala selalu kan terbawa bayang-bayang bulan dalam kolam, lukiskan lingkaran jiwa karma. Tiada karma terhindarkan pala ganjaran Tuhan. Pala ganjaran Karma manusia tak akan hilang jiwa meninggalkan raga, walau bayang terhapus musnah pupus ditelan masa. Itulah bait puisi yang diciptakan oleh Putu Wijaya dan digubah sebagai lagu oleh Dewa Bujana. Tadi kita sudah menikmatinya dengan suara merdu dari penyanyi dan pesindan Struti Respati dari Solo. Kawan-kawan, para pecinta puisi dari seluruh tanah air, begitulah mungkin tugas seorang penyair. Dia harus menjalani karmanya, mengabdikan dirinya kepada Dewi Kesenian yang makin hari tentu saja harus memanusiakan kita. Kawan-kawan, para pecinta puisi dari seluruh tanah air, demikianlah di episode keempat ini kita sudah menikmati banyak puisi dari para penyair di seluruh Indonesia. Maka
Kita berharap akan berjumpa dalam Cinta Puisi pada episode berikut. Tentu saja tetap bersama Arcana Foundation dan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia. Sampai jumpa.